Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, kita biidznillah akan menerjemahkan khutbah Jumat yang disampaikan oleh khatib Syekh Abdul Wahid hafizahullahu taala, di mana pada kesempatan kali ini beliau membawakan sebuah tema, yaitu keagungan ibadah salat. Beliau mengingatkan kita dengan ibadah yang sangat agung yang merupakan salah satu dari rukun Islam yang sangat disayangkan sekali. Banyak dari kaum muslimin yang sangat kurang perhatian dengan ibadah salat ini, ya. Padahal ibadah salat adalah ibadah yang sangat agung, sangat mulia, memiliki banyak keutamaan. Siapa yang salatnya bagus, maka yang lainnya akan bagus. Siapa salatnya yang tidak bagus, maka yang lainnya, amalan yang lainnya tidak bagus. Makanya pada kesempatan kali ini khatib mengulang kembali entah berapa kali mengingatkan pada kita tentang keagungan ibadah salat. Setelah beliau mulai khutbahnya dengan pujian pada Allah dan salat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau di awal-awal khutbahnya membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nar. Malaikat malam hari dan malaikat di siang hari itu silih berganti datang pada kalian. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr, dan mereka berkumpul pada salat fajar, ya, pada waktu salat fajar dan waktu salat asar. Tsumma ya'rujul ladzina batu fikum, ya, kemudian yang bermalam atau berada bersama kalian, mereka naik ke atas langit. Fayasaluhum wa huwa a'lamu bihim, kemudian Allah bertanya pada mereka, pada para malaikat itu, sementara Allah tentu lebih mengetahui keadaan para hambanya. Kaifa taraktum ibadi, bagaimanakah kalian meninggalkan hamba-hambaku? Tanya Allah pada para malaikat yang datang itu. Fayaqulun, kemudian mereka menjawab, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami datang, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sedang mengerjakan ibadah salat, dan kami datang pada mereka pun sedang mengerjakan salat, ya. Ini bagaimana menunjukkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala menanyakan tentang keadaan hambanya, dan dijawab oleh para malaikat bahwa keadaan mereka adalah baik, yaitu mereka yang sedang mengerjakan salat ketika ditinggalkan, dan ketika mereka datang juga mereka hamba-hamba Allah itu sedang mengerjakan ibadah salat, ya. Selanjutnya, sebagaimana khatib membawakan sebuah hadis yang masyhur yang insyaallah kita sering mendengarnya, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuh. Sesungguhnya amalan hamba yang pertama kali akan dihisab nanti pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa najah. Seandainya salatnya baik, maka sungguh dia telah beruntung dan dia selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Sebaliknya, seandainya rusak ibadah salatnya, maka buruk dan merugilah dia. Fa in intaqasa min fardatihi syai'un qala rabbu azza wa jal. Seandainya ada yang kurang dari ibadah wajibnya, maka Allah berkata kepada para malaikat, unzuru hal li'abdi min tatawwu fayukammal biha man taqasa minal fardhah. Coba perhatikan, apakah hambaku memiliki amalan sunnah, amalan tatawwu, ya, amalan tatawwu atau amalan nafilah yang dengannya bisa menyempurnakan, bisa digunakan untuk menyempurnakan amalan wajib yang masih kurang, ya.
Ini keutamaan, selain menunjukkan keutamaan ibadah salat dibanding ibadah-ibadah yang lainnya, juga menunjukkan pada kita bahwa ibadah yang sunnah itu sangat penting bagi kita. Jangan sampai kita meninggalkan meskipun hukum asalnya adalah sunnah, ya. Kita tetap berusaha untuk memperbanyak, karena ini bisa untuk menutupi atau menyempurnakan apa yang kurang dari amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang fardu atau yang wajib. Para jemaah sekalian, sebagaimana khatib menjelaskan bahwasanya salat itu adalah tiang agama Islam, merupakan rukun yang kedua. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan sebagai batas atau pembeda antara Islam dan kafir. Dan di mana orang yang meninggalkannya maka amalannya akan terhapus. Orang yang meninggalkan salat maka amalannya akan terhapus. Salat adalah penyejuk hati orang-orang yang beriman. Salat adalah tempat kebahagiaan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, dan ini adalah hiburan Nabi dan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la dina liman la salata lahu, tidak ada agama bagi orang yang tidak salat, ya. Kemudian beliau mengatakan, la hadza fil Islam liman taraka salat, tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Laisa bainar rajuli wal kufri wasyirki illa tarkus salat. Tidak ada batasan, ya, antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan, ya, kecuali dengan meninggalkan salat, ya. Ketika seseorang meninggalkan salat maka tidak ada batasan lagi. Kemudian juga di dalam hadis sampaikan, man taraka salatan maktubatan muta'ammidan bari'at minhu dhimmatullah. Siapa yang meninggalkan salat wajib, maka, ya, dengan sengaja, maka perlindungan Allah, penanggungan Allah itu akan terlepas darinya. Ya, ini semuanya menunjukkan pada kita bahaya orang yang meninggalkan salat, ya, meskipun hanya sekali saja. Ya, meskipun hanya sekali saja. Makanya khatib juga menyampaikan bahwa para sahabat dahulu tidak melihat ada suatu amalan yang meninggalkannya itu bisa menyebabkan kekufuran selain apa? Salat. Ya, mereka sangat menjaga salat dan mereka melaksanakan salat di masjid. Ya, mereka melaksanakan salat di masjid. Tidak ada dari mereka yang mengerjakan salat di rumah kecuali orang yang benar-benar diketahui bahwasanya itu adalah orang yang munafik, ya. Semua ini ikhwah sekalian adalah hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi SAW tentang kedudukan salat, tentang keagungan salat, yang sangat disayangkan, ya, kata khatib, bahwa sebagian dari kaum muslimin, ya, mereka kurang perhatian dengan salat, menyepelekan salat, menggampang-gampangkan salat. Ya, bisa jadi tidak mengerjakan sama sekali, ya, ditinggalkan. Ya, dia muslim tapi ternyata tidak mengerjakan ibadah salat, ya. Kalau orang seperti ini tidak disebut sebagai orang muslim lagi, ya. Kemudian juga sebagian ada yang meninggalkan sebagian salat, ya, salatnya masih bolong-bolong, dan ini adalah tentu saja dosa besar, ya, dosa besar. Dan ulama mereka berselisih, yang meributkan, atau mereka ada perbedaan pendapat tentang status orang yang meninggalkan salat. Entah meninggalkan yaitu meninggalkan yang bisa menyebabkan seorang itu menjadi kafir atau keluar dari Islam, ya, apakah meninggalkan sebagian saja sudah disebut sebagai seorang yang kafir, atau meninggalkan secara keseluruhan. Ya, kalau meninggalkan secara keseluruhan jelas, ya, ini keburukan yang nyata, ya. Adapun meninggalkan sebagian, ini juga adalah termasuk dari dosa besar yang hendaknya kita berhati-hati. Jangan sampai meninggalkan salat sama sekali. Kemudian sebagian dari mereka juga ada yang kurang perhatian dengan rukun-rukun salatnya. Ada yang kurang perhatian dengan rukun-rukun salatnya, wajib-wajib salatnya, atau syarat-syarat salatnya. Dan ini adalah keadaan kebanyakan dari kaum muslimin yang mana mereka tidak mempelajari tentang hal itu sehingga tidak tahu menahu, ya. Tidak tahu rukun-rukun salat itu apa saja, ya, wajib-wajib salat apa saja yang semestinya itu dijaga dalam ibadah salatnya. Makanya siapa dari kita yang benar-benar dia hendak memperhatikan dirinya dengan baik, coba dia perhatikan ibadah salatnya, ya. Apakah salatnya itu telah
mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, karena siapa yang menyepelekan salatnya, siapa yang meremehkan salatnya, maka dia akan menyepelekan, akan meremehkan amalan-amalan yang lainnya. Kemudian khatib menyampaikan juga sebagaimana salat adalah termasuk dari perkara yang akan hilang, termasuk dari perkara terakhir yang akan hilang dari seorang hamba. Jadi kalau seandainya salat sudah hilang dari hamba, maka tidak ada keislaman sama sekali. Oleh karenanya dari sini kita ketahui bahwa yang pertama kali akan dihisab, akan diperhitungkan dari amalan seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Kalau salatnya masih baik, tanda yang lainnya insya Allah baik. Tapi kalau tidak, maka sudah. Itu adalah keburukan yang nyata. Para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, sebagaimana ibadah salat ini adalah termasuk dari ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah kepada Nabi SAW. Berkaitan masalah hukum, ini adalah salat yang pertama. Salat diwajibkan di tempat yang mulia. Rasul Allah undang langsung ke langit yang ke-7, di tempat yang tertinggi yang bisa digapai oleh seorang hamba. Bahkan pada saat itu Rasulullah SAW pun sendiri menemui Rabbnya, tidak diikuti atau tidak ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam sampai tempat tertentu, kemudian Rasulullah SAW sendirian menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala ingin menyempurnakan nikmatnya pada hambanya, pada Rasulnya itu Nabi SAW, dengan diperjalankan pada malam hari yang disebut dengan Isra, kemudian diangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa diangkat ke langit 7 yang disebut dengan Mi'raj, kemudian Allah dekatkan hambanya, dekatkan Rasulullah SAW pada dirinya, kemudian Allah berikan wahyu kepada Rasulullah SAW, dan disitulah kemudian Allah wajibkan salat 5 waktu. Yang awalnya dahulu adalah 50 kali. Dari 50 kali kemudian menjadi 5 kali. Ini sudah sangat ringan. Tinggal kita berusaha untuk mengamalkan dengan sebaik-baiknya. 50 amalan yang kita lakukan, maka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pahalanya adalah sebanyak 50 kali. Salat juga para jamaah sekalian termasuk wasiat-wasiat terakhir yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Padahal beliau sudah begitu dekat dengan kematian. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan as-salah wa ma malakat aymanukum. Beliau yang terbaring, yang lemah, beliau mengatakan tegakkanlah salat, jagalah salat dan berbuat baiklah kepada budak-budak yang kalian miliki. Nah, ini termasuk wasiat-wasiat terakhir yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salat ini para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, ini tidak ada keringanan untuk ditinggalkan. Orang sakit tetap wajib salat, dalam keadaan sulit juga wajib salat. Mau kaya, mau fakir, miskin juga wajib salat. Bahkan dalam keadaan takut, orang ketakutan, tetap diwajibkan oleh Allah untuk salat. Jadi tidak ada gugur ibadah salat meskipun dalam keadaan yang sangat-sangat sulit, dalam keadaan yang sangat-sangat menakutkan. Allah katakan hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian ibadah salat dan salat wusta, salat pertengahan yaitu salat asar, dan berdirilah kepada Allah dengan khusyuk. Fa in khiftum farijalan aw rukbana, seandainya kalian takut, maka boleh kalian mengerjakan salat itu sambil berjalan atau sambil mengendarai, sambil berkendara. Fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Kalau sudah kalian dalam keadaan aman, maka sebutlah Allah sebagaimana Allah telah memberikan ilmu kepada kalian, dan ini juga menunjukkan bahwasanya dalam keadaan apapun kita tetap diwajibkan untuk mengerjakan ibadah salat. Makanya Allah Subhanahu wa taala merintahkan kaum muslimin tetap dalam peperangan tetap diwajibkan untuk salat. Sakit sebagaimana kita sudah sampaikan juga diwajibkan untuk salat. Orang dalam keadaan apapun tetap diwajibkan untuk salat. Hanya saja ada keringanan nanti. Siapa yang tidak bisa berdiri boleh salat sambil duduk. Siapa yang tidak bisa duduk boleh salat sambil berbaring.
Sampai-sampai seandainya seseorang tidak mampu melengkapi syarat-syaratnya, maka semampunya. Tidak bisa menutup aurat, maka semampunya. Ya, seorang mungkin dia contohnya mungkin tertangkap musuh dibui, ya, sementara kemudian pakaiannya dilucuti kecuali pakaian dalam, hanya mengenakan pakaian pendek, ya, maka dalam keadaan apapun tetap sholat. Ya, tidak bisa menghadap kiblat, tetap wajib sholat. Tidak bisa menutup aurat, tetap wajib sholat. Ya, tidak bisa bersuci, tidak bisa wudu, tetap diwajibkan untuk sholat sesuai dengan kemampuan. Ya, orang yang tidak wajib sholat itu kalau sudah hilang akal, ya, kalau sudah tidak ada akal lagi, ya, akalnya tidak sehat, maka dia tidak ada kewajiban sholat. Ya. Atau yang kedua, kalau sudah meninggal dunia, tinggal nunggu dia apakah mau sholat sekarang atau nanti tunggu disolatkan. Ya, itu seandainya dia masih dalam keadaan beriman, ya, masih dalam keadaan muslim. Kalau meninggal dunia dalam keadaan tidak sholat selama hidupnya, ya, maka itu hakikatnya tidak muslim lah lagi. Wa na'udzubillahi min dzalik. Sebagian orang ada yang berdalih tidak mau sholat, dia mengatakan pakaianku kotor. Ya, mungkin ada orang yang bekerja di tempat-tempat yang kotor, mungkin pakaianku kotor, sudah nanti saya tunda saja sekalian malam, ya. Jadi di malam hari dia laksanakan sholat 5 waktu, ya, dia tunda semuanya, atau 4 waktu mungkin, dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh besoknya. Itu kalau subuh bangun dia, ya. Ini tidak diperbolehkan tentu saja, ya, karena di antara, ya, syarat bahkan di syarat yang paling penting adalah apa? Tepat waktu, atau di waktu, dilaksanakan di waktu sholat, ya, tidak di luar waktunya, ya. Bahwasanya sholat itu adalah, ya, dilaksanakan di waktu yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak boleh keluar waktunya kecuali kalau ada alasan yang benar-benar syar'i, ya. Kemudian ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, kalau kita perhatikan juga kewajiban yang banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an itu adalah kewajiban salat. Ya, paling banyak ibadah salat itu. Ya, banyak sekali tentang salat, ya. Kemudian seseorang juga kalau dia meninggalkan salat, maka ibadah-ibadah yang lain tidak akan diterima. Ya, puasanya tidak akan diterima, hajinya tidak akan diterima, umrahnya tidak akan diterima, jihadnya tidak akan diterima, sedekahnya tidak akan diterima, sampai dia menjaga ibadah salat, ya, rukun Islam yang kedua. Ini sangat-sangat penting sekali, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan bahwa di antara sifat orang-orang yang beriman adalah orang yang menjaga salatnya. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, ya. Di antara sifat mereka adalah, bahkan sifat pertama dan nanti terakhirnya adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang yang khusyuk dalam ibadah salatnya. Yang kemudian di akhirnya walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan mereka adalah orang yang menjaga ibadah salatnya. Ulaika humul warithun, mereka adalah yang mendapatkan warisan. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, itu mereka diwarisi atau mendapatkan balasan warisan berupa surga Firdaus, mereka kekal selama-lamanya di dalamnya, ya. Salat ini ikhwas sekalian, para jamaah azanil wa iyyakum, adalah sebagai silah penghubung antara seorang hamba dengan Rabbnya. Jadi seorang mukmin itu memiliki kebanggaan yang luar biasa. Dia ingin berhubungan dengan Rabbnya, tinggal wudu, gelar sajadah, salat, ya. Kalau bertepatan dengan salat wajib, laksanakan salat wajib. Kalau tidak, maka ada salat-salat sunnah. Seperti salat sunnah apa? Mutlak juga bisa dikerjakan kapan saja selama di luar waktu-waktu yang terlarang, ya. Jadi itu adalah silah penghubung antara hamba dengan Rabbnya. Kapanpun dia mau, silahkan, ya. Dan di situ ada kelazatan, di situ ada munajat, ya, antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah cahaya di wajah dan di hati. Salat adalah kebaikan bagi badan dan jiwa. Salat itu bisa menyucikan, bisa membersihkan hati. Salat juga bisa menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala pun perintahkan kita ketika
ya ingin melakukan sesuatu, Allah perintahkan agar kita mohon pertolongan pada Allah dengan mengerjakan sabar dan salat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kalian pada Allah, ya, dengan mengerjakan, dengan sabar dan dengan mengerjakan salat, karena sungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar, ya. Salat juga para jamaah sekalian, ini dapat mendatangkan rezeki dan keberkahan pada rezeki. Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis salati wasbir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat, ya, istrimu, anak-anakmu, ya, kerabatmu, keluarga, perintahkan mereka untuk salat, wasbir 'alaiha, dan bersabarlah di atas hal tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak mintamu rezeki, nahnu narzuquk, justru kamilah yang memberimu rezeki. Allah yang berikan rezeki. Wal akibatu lit taqwa, ya, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Sebagian memanfaatkan waktu-waktu tertentu, waktu ibadah, untuk mengais rezeki. Ini adalah kekeliruan, ya. Orang-orang salat di masjid, dia malah buka tokonya, ya, karena kesempatan yang lainnya tokonya tutup. Sementara kalau dia pikirnya seperti itu, kalau bukanya, yang buka hanya punya dirinya saja, maka orang-orang akan datang ke tokonya. Ini adalah keliru, ya. Seorang muslim mencari rezeki itu tidak sekadar dengan perhitungan dunia, dengan usaha-usaha saja, tidak, ya. Seandainya dengan usaha, maka usaha yang dibolehkan, jangan sampai melanggar syariat. Dan seorang muslim itu mencari rezeki dengan melakukan ibadah-ibadah kepada Allah, di antaranya dengan apa ini? Salat ini, ya. Salat ini bisa mendatangkan rezeki. Ingat, rezeki Allah yang menanggung, ya. Kita yang diperintahkan untuk taat pada Allah, Allah tanggung rezeki kita. Kita semuanya sudah ditanggung rezekinya, tidak akan keliru, tidak akan tertukar. Salat adalah kekhusyuan, adalah ibadah yang bisa menghapuskan kelalaian. Salat adalah cahaya dan petunjuk yang dengan izin Allah bisa menjaga seseorang dari jalan-jalan kesesatan, jalan-jalan yang menyimpang. Salat itu para jamaah adalah kemuliaan bagi hamba, ya. Dia mulia karena bisa bermunajat dengan Allah. Dia mulia bisa mengerjakan ibadah pada Allah, bahkan ibadah yang merupakan salah satu dari rukun Islam, ya. Dia mulia mengerjakannya karena dikerjakan di tempat yang diberkahi, yaitu di dalam masjid, ya. Kemudian juga bagi seorang mukmin, salat itu hendaknya dijadikan sebagai tempat keamanan ketika dia merasa resah, gelisah, gundah gulana. Dan salat adalah tempat peristirahatan bagi seorang mukmin. Itu adalah hiburan bagi seorang mukmin. Makanya Rasulullah SAW dahulu ketika menyuruh Bilal untuk iqamah, untuk adzan atau untuk iqamah, beliau mengatakan, "Arihna biha ya Bilal." Hiburlah kami dengan salat wahai Bilal, ya. Jadi salat ini sebagai hiburan, ya, sebagai kesejukan bagi hati seorang hamba, ya. Jadi hendaknya kita pun introspeksi diri dalam salat kita, apakah kita merasakan kenyamanan, ketentraman, ketenangan, atau sebaliknya kita rasakan adalah perasaan-perasaan yang tidak baik. Kalau demikian berarti ada yang keliru pada ibadah salat kita, ya. Makanya kita nikmati ibadah salat kita ini supaya pahala di sisi Allah pun semakin banyak, semakin melimpah. Kemudian para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, keutamaan salat yang begitu banyak, keagungan salat yang begitu banyak, kedudukan salat yang begitu tinggi seperti ini, kemudian apakah patut seandainya seorang hamba yang hakikatnya dia adalah makhluk yang lemah, ciptaan Allah, kemudian dia meninggalkan ibadah salat yang merupakan ibadah yang begitu tinggi di dalam Islam, ya. Tidak sepatutnya dia tentu saja meninggalkan salat, karena itu adalah kerugian yang nyata bagi dirinya, dan ini termasuk dari dia berarti mengikuti langkah-langkah syaitan, ya. Makanya para jamaah sekalian, ya, intinya dari khutbah yang disampaikan oleh beliau mengingatkan kita agar kita benar-benar perhatian dengan ibadah salat. Mau mukim, mau safar, mau kaya, mau miskin, mau sesulit apapun keadaan kita, mau seluang apapun keadaan kita, tetap kita hendaknya jaga ibadah salat, ya. Dan itu insya Allah sangat sedikit sekali, ya, hanya lima kali sehari, dan di situ ada faedah yang begitu besar, ya, sebagaimana yang telah kita sampaikan di antaranya, ya. Para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, ini yang
bisa diterjemahkan dari khutbah Jumat yang disampaikan oleh khatib tadi. Semoga bermanfaat, menjadi nasihat berharga bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama tasliman katsiran.